Hari ini kita akan mempelajari bagaimana itu ekspor dan impor. Dua istilah ini sering sekali kita dengar dalam pelajaran ekonomi. Untuk itu, mari kita ulik apa itu ekspor dan apa itu impor, bagaimana teknisnya, bagaimana cara bekerjanya. Sini, aku kasih tahu. Ekspor itu adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Misalnya, Indonesia mengirimkan kopi, batik, atau karet ke negara lain seperti Amerika, Jepang, dan Belanda. Nah, sedangkan kalau impor itu adalah sebaliknya. Kita membeli barang atau jasa untuk digunakan dalam negeri. Contohnya, Indonesia mengimpor gandum dari Australia, mobil dari Jepang, dan alat elektronik dari Korea Selatan. Nah, sini aku kasih tahu contohnya ya. Coba deh bayangin kalau kamu makan roti, gandumnya itu belum tentu dari Indonesia loh. Bisa jadi itu hasil dari impor. Tapi kalau kamu lihat orang asing memakai baju batik, itu bisa jadi hasil dari ekspor kita. Ekspor dan impor ada manfaatnya gak sih? Sini aku kasih tahu apa aja manfaat ekspor. Jadi ekspor itu punya banyak manfaat loh. Salah satunya adalah menambah pendapatan negara. Jadi ketika kita menjual barang ke luar negeri, kita mendapatkan devisa atau uang luar negeri ke negara kita. Nah, kalau barang impor, manfaatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum bisa kita produksi sendiri, seperti obat-obatan tertentu, teknologi tinggi, dan bahan baku. Mari kita cari tahu bagaimana dampak ekspor dan impor. Dampak positif ekspor bisa menambah devisa negara, memperluas pasar produk lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya, ketergantungan pada pasar luar negeri dan tekanan untuk memenuhi standar internasional. Selanjutnya, dampak dari impor. Dampak positif dari impor yaitu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mendapat barang yang lebih murah. Dampak negatif dari impor yaitu mengurangi persaingan produk lokal dan meningkatkan ketergantungan pada luar negeri. Berikut tantangan ekspor dan impor. Berikut adalah tantangan ekspor. Yang pertama, regulasi dan birokrasi yang rumit. Contohnya, izin, bea cukai, dan lain-lain. Yang kedua, standar kualitas tinggi dari negara tujuan. 3. Persaingan global yang ketat. 4. Fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang kelima, biaya logistik dan pengiriman yang mahal. Yang keenam, kendala komunikasi dan dengan buyer luar negeri. Tantangan impor. Yang pertama yaitu ketergantungan terhadap barang luar negeri. Yang kedua yaitu fluktuasi kurs yang memengaruhi harga barang impor. Oke, yang ketiga yaitu tarif dan non tarif. Contohnya bea masuk, kuota, dan lain-lain sebagainya. Oke, yang keempat yaitu risiko keterlambatan pengiriman. Yang kelima yaitu kualitas barang tidak sesuai dengan harapan kita. Oke, yang keenam yaitu adalah potensi membanjirnya produk asing yang melemahkan industri lokal. Kalian juga harus tahu loh bagaimana proses strategi ekspor dan impor. 1. Riset pasar internasional. 2. Pilih produk unggulan. 3. Tentukan harga kompetitif. 4. Bangun dan promosi digital. 5. Gunakan metode pembayaran aman. Strategi impor. 1. Cari supplier terpercaya. Gunakan website seperti Alibaba atau kunjungi pameran dagang. Cek reputasi, review, dan legalitas supplier.
2. Hitung biaya dan resiko, termasuk harga barang, bea masuk, ongkos kirim, dan asuransi. 3. Pahami regulasi impor, termasuk perizinan, kuota, ataupun larangan barang tertentu. ਆਉਂਦੇ ਬੌਡੀ ਛੱਡਦੀ ਆ ਹੀਟ ਸਿਰ ਹਿਲਦੇ ਆ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਰਾਜ ਦਿੱਤੇ ਕੰਡੇ ਕੱਢ ਰਹੀ 1. Pilih produk ekspor, pastikan punya potensi pasar luar negeri. 2. Lengkapi legalitas NIB, NPWP, dan izin usaha. 3. Daftar ekspor, daftar di situs Indotrade atau Kementerian Perdagangan. 4. Riset pasar, tentukan tujuan negara dan cari tahu kebutuhannya. 5. Cari buyer atau pembeli lewat pemeran dagang atau situs P2B seperti Alibaba. Nah, maka dari itu pemerintah punya kebijakan perdagangan internasional seperti pemberian insentif untuk para pelaku ekspor, pengurangan pajak, dan pengendalian impor agar industri di dalam negeri tetap tumbuh. Nah, kita sebagai generasi muda juga harus bisa berperan, mulai dari mencintai produk lokal, mendukung UMKM, sampai belajar tentang bisnis internasional. Siapa tahu kita bisa jadi eksportir sukses. Ekspor dan impor merupakan aktivitas penting dalam perdagangan internasional yang saling melengkapi. Ekspor membantu meningkatkan devisa negara, membuka pasar baru, juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara impor memungkinkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri akan barang atau teknologi yang belum tersedia secara lokal. Namun, kedua hal tersebut memiliki tantangan seperti regulasi ketat, fluktuasi nilai tukar, juga persaingan pasar. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prosedur, dampak, juga tantangan ekspor dan impor sangat diperlukan oleh pelaku usaha maupun negeri agar dapat memanfaatkannya secara optimal dan berkelanjutan.